Baik, terima kasih sudah siap Mas Ikhwan Maulidi, juga mentor. Silakan Mas Ikhwan Maulidi presentasi 7 menit. Ingat, maksimalkan waktu 7 menit untuk memberikan presentasi. Kami persilakan sekarang jam 10.02 menit. Kami silakan. Baik, Pak. Izin merecord ini belum bisa, Pak. Lewat Mas ya. Belum diizinkan. Ini sudah ada recording. Oh, sudah. Tempat Mas Ikhwan sudah ada recording belum? Sudah, Pak. Ini kok belum bisa. Ya. Berarti sudah direcord oleh host, mungkin oleh panitia. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Maulidi, calon CPNS. Sekarang bekerja di KUA Kecamatan Temanggung. Yang terhormat, Pak Ambirowati. Yang terhormat, Bapak Teguh Suyityo, selaku coach saya. Yang terhormat, Bapak Solahuddin Al-Aizmi, selaku mentor saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait transaksi. Apakah terlihat, Bapak, Ibu? Kurang sedikit, kurang sedikit. Ya, sudah, Sudah? sudah, silakan. Di Baik. slideshow, Mas, kalau bisa di slideshow. Ya, Oh ya, Pak. bagus. Baik. Eh, Terkait rasa aktualisasi saya, yaitu saya mengangkat judul urgensi pengadaan website resmi sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Kecamatan Temanggung. Yang mana ada 5 isu yang saya angkat. Yang pertama, dianya website resmi KUA Kecamatan Temanggung sebagai sarana informasi. Yang kedua, minimnya sosialisasi prosedur layanan calon pengantin melalui digital. Yang ketiga, bimbingan pranikah belum optimal. Yang keempat, pernikahan dini masih terjadi. Dan yang kelima, kurangnya sosialisasi pendaftaran nikah mandiri via SIMKAH. Kemudian isu tersebut saya analisis menggunakan APKL, yang mana berdasarkan hasil analisis terhadap kelima isu yang diidentifikasi terdapat 3 isu yang memiliki relevansi dan urgensi untuk dijadikan fokus pembahasan pada sedia kecamatan sebagai sarana penyebaran informasi. Yang kedua, bimbingan pranikah belum optimal. Dan ketiga, lagi menggunakan analisis melalui yang menghasilkan skor isu website resmi KUA Kecamatan informasi. Dan saya analisis lagi menggunakan diagram di sini hanya pegawai belum optimal dan kemampuan IT masih, dan metodenya lebih banyak sama dan materinya tidak khusus untuk website, dan environmentnya konvensional, informasi belum diarahkan ke platform digital. Nah, terkait itu, yang ini adalah ketiadaan website resmi menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan layanan KUA. Seperti yang saya tampilkan di Google Map, belum ada IP atau domain terkait website, dan nantinya setelah rancangan aktualisasi ini, saya akan melakukan atau membuat website resmi, kemudian saya sematkan di Google Maps. Yang pertama, saya akan merencanakan desain tampilan website dengan platform user friendly yang mudah digunakan pegawai dan masyarakat. Yang kedua, mengikuti layanan administrasi nikah, pencatatan keagamaan, jadwal kegiatan KUA, berita penyuluhan agama, kontak, dan jam pelayanan. Yang ketiga, menyusun draft konten dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat, transparan, dan sesuai regulasi. Yang keempat, meluncurkan website yang dilakukan secara resmi, disertai sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, brosur, dan papan pengumuman di KUA. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan. Jadwal perancangan kegiatan seperti yang saya tampilkan. Kemudian, kesimpulannya adalah rancangan aktualisasi ini disusun sebagai bentuk upaya saya dalam menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak, dan berdasarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan, website ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi wadah penyebaran layanan konsultasi bagi masyarakat di Kecamatan Temanggung. Sekian dari saya, Bapak dan Ibu, mohon masukannya. Baik, bisa di stop share, Mas. Terima kasih, Mas Ikhwan Maulidi, atas presentasinya.
Baik, silakan mentor dari Mas Ikhwan Maulidi untuk berkenan memberikan penguatan. Sekali lagi, penguatan fokus kepada aktualisasi sehingga waktu 3 menit sangat efektif. Kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar, Bapak? Waalaikumsalam. Ya, Pak Suyitno, Bu Amira. Eh, Langsung saja saya akan mengomentari apa yang telah disampaikan oleh Saudara Ikhwan Maulidi terkait dengan organisasi Kecamatan Tenggo. Ini sangat menarik dan memang sangat perlu sekali untuk dikembangkan di KUA ini karena selama ini memang terkait dengan informasi-informasi terutama yang sering itu adalah terkait dengan orang menanyakan informasi terkait dengan persyaratan nikah ini masih sangat-sangat banyak yang WA, Japri, entah nomornya dapat dari mana atau tanya-tanya langsung ke saya ini juga cukup merepotkan. Saya berharap ini dengan adanya website ini nanti informasi-informasi yang terkait dengan persyaratan nikah, dengan bagaimana orang mau konsultasi keluarga dan informasi-informasi yang lain yang terkait dengan tupoksi KUA ini nanti bisa dihandle atau bisa disematkan di website ini. Sehingga ketika ini betul-betul nanti bisa terrealisasi, insya Allah nanti bisa membantu meringankan beban saya. Kadang-kadang sudah di rumah saatnya istirahat masih ada yang japri lewat WA menanyakan persyaratan nikah, padahal kan banyak ini saya harus mencari di catatan keep di HP saya, terus copy. Untuk saya masih punya catatan di catatan keep itu sehingga cukup saya copas terus kita tempel di jawaban di chatting itu. Eh, Sementara itu nanti saya berharap dengan adanya website ini nanti eh, masyarakat sudah tidak banyak yang bertanya lewat Jabri lagi sehingga bisa memberikan informasi yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan lewat website resmi ini. Dan nanti dilengkapi nggih Mas Iwan nggih. Nggih. Begitu Bapak Ibu barangkali tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Solahuddin, mentor dari Mas Iwan Ikhwan. Kita terhormat Ibu Puji untuk memberikan pertanyaan pengumuman yang lainnya 8 menit. Sekarang jam 10.09 kami silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Wah, judul urgensi pengadaan website resmi. Ini memang betul-betul belum ada websitenya ya. Belum, saya sempat Belum ada. ngobrol ya di Yang ya, yang buat siapa? Anda sendiri mungkin dengan Bu, mungkin Bu, walaupun nanti saya belajar. oke, bagus ya. Jadi dan Anda yakin nanti bisa maksimal ya penggunanya ya, Mas ya. Ibu, Oke. Mas sudah baca rancangan Anda ya. Eh, Tolong nanti Anda perbaiki cara merumuskan kegiatan itu kalimatnya tidak usah terlalu panjang begitu ya, Mas. baik Misal Bu. nih, buka kegiatan Anda akan buka matrik Anda. Ya, Bu. Ada, coba itu kegiatan nomor satu, intinya Anda ngapain itu? Inti kegiatan Merencanakan pertama Anda apa? pembuatan website Bu dengan desain tampilan, Jangan pada itu. Terus lagi kegiatannya apa? Kegiatannya. menyusun rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, melakukan konsultasi dengan mentor. Mana yang duluan? Konsultasi mentor dulu atau menyusun rencana kegiatan? Lebih dulu Bu. Nah, itu oke. Ya. Nah, Mas, nanti untuk yang panjang itu ya. Ya, Jadi baik Bu. misalnya langsung aja merencanakan pembukaan SPW, penjelasan
itu enggak usah. Otomatis ketika Anda membuat panggilan itu itu ya tahapannya konsultasi mentor, kemudian berikutnya rincian dan seterusnya. Nomor dua itu eh, nanti di bagian tahapannya atau langkah-langkahnya itu bisa terlalu panjang kali lebar begitu ya Mas? Iya, Bu. Coba itu. Yang kedua itu intinya Anda apa? Melakukan apa itu? Satu apa? Bisa mendengar suara Gimana, Pak Bu? Mira? Nomor dua itu kegiatan Anda. Coba Anda Gimana baca. terdengar? Oh ya, yang kegiatan konten awal meliputi pencatatan. Itu nomor dua. Itu kan kegiatan ketiga itu nanti. Dua. Yang kegiatan kedua, pembuatan itu. Nah, kalau pembuatan website, tahapannya apa? Halo, Mas. Bagaimana, Bu? Tidak terdengar? Enggak dengar. Masa enggak dengar? Halo, Halo, Bu. bisa terdengar? Suara Pak Amir bisa terdengar? Halo, Mas. Yang Iya, Bu. kegiatan nomor 2 lagi loh Mas Ivan. Oke. Nah, kegiatan Anda nomor dua itu Anda lihat ya, di Oke, Bu. situ itu nanti disederhanakan saja kalimat ya nggak terlalu panjang. Jadi misal nih, pertama Anda merancang struktur apa dua apa itu ya, nggak usah Baik, uji Bu. coba ya bisa coba saja, nggak usah meliputi apa-apa itu nggak usah. Terus sekarang nanti hasilnya sebelah kanan, outputnya itu ya sudah kalau merancang Anda membuat website ya nanti hasilnya website tadi draft website gitu ya atau prototype website terserah itu Anda sebut apa karena eh, masih akan diuji cobakan. Nah, ketika mau melakukan uji coba itu Anda nanti kan pasti minta feedback tuh Mas. Untuk feedback itu Anda nanti perlu menyiapkan semacam instrumennya. Jadi catatan masukan-masukan dari pihak yang Anda ajak untuk uji coba itu nanti bisa Anda tangkap gitu ya. Sehingga nanti outputnya ya berarti ini catatan saran atau mungkin kalau itu survei ya hasil survei gitu. Jadi, Bisa. ya. Terus nanti untuk yang konten gitu ya. Nah itu nanti kira Anda akan membuat berapa konten semua itu fokus ke layanan tertentu. Terkait jadwal nikah, kemudian informasi terkait keagamaan, dan lain sebagainya, Bu. Karena memang wadahnya belum ada, Bu. Oke, baik. Itu Kak, Anda tulis itu. Mengumpulkan data layanan. Cara Anda mengumpulkan gimana nanti? Anda untuk mengumpulkan data itu Anda pakai apa? Alat Anda apa? Nanti berkonsultasi, Bu, dengan senior saya di sini terkait data-datanya. Berarti kalau begitu nomor satu Anda tulis itu konsultasi dengan mentor, yang kedua koordinasi dengan rekan sejawat, gitu ya Mas. Iya, Bu. Menyiapkan instrumen, masuk kan Mas, membuat instrumen pengumpulan data. Terus baru yang berikutnya mengumpulkan data, kan gitu ya. Berikutnya Iya, Bu. mengolah data yang Anda sudah itu. Terus berikutnya lagi Anda menentukan jenis konten berdasarkan hasil olah data tadi kan gitu Mas. Sehingga nanti konten Iya, Bu. Anda memang sesuai kebutuhan. Baru Anda membuat kontennya gitu. Nah, setelah Anda membuat konten, Anda mengupload kayak gitu. Upload konten itu kegiatan mana? Kan Nomor sebenarnya ini, Bu. kalau yang itu kan sudah rilis websitenya.
sosialisasi website resmi kan gitu tuh Mas. Ya Bu, itu Kalau yang atas tadi uji coba, nah, maka Anda tambahkan. Yang kegiatan tiga tadi Anda tambahkan ya, seperti saran Bu Amira tadi tuh, nggih, Bu. Anda menyiapkan hanya terus yang ini upload konten ke website. Itu kan belum ada. Justru itu yang penting itu Mas. Berarti notifikasi lain diterbitkan gitu ya Bu? Ya boleh terserah. Anda istilahnya menerbitkan atau upload terserah lah ya. Pokoknya yang penting setelah kontennya Anda buat ya Anda harus eh, posting ke website Anda kan gitu. Baik, Bu. Oke. Terus sekarang begini. Untuk memastikan bahwa konten yang Anda buat itu memang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Itu tahapan mana yang Anda bisa mengetahui dan menggaransi bahwa informasi yang Anda sudah masukkan ke website itu sudah bisa diakses oleh masyarakat, berapa banyak yang bisa mengakses, apakah sudah cukup banyak itu atau butuh yang lain, itu di bagian mana nanti akan Anda lakukan. 1 menit lagi. Dalam evaluasi kegiatan Bu, dalam tahapan terakhir. Nah, itu nanti, oke, itu nanti di situ berarti Anda lengkapi juga ya. Jadi misalnya Anda menyiapkan instrumen survei, Anda mengirimkan instrumen survei itu kepada siapa responden Anda, gitu ya. Anda mengumpulkan data lagi, Anda analisis, dan nanti setelah analisis Anda harus sebelum membuat laporan aktualisasi merencanakan tindak lanjut, gitu ya Mas ya. Saat saya berharap Anda bisa menunjukkan, Bu, ini eh, sudah akses, sudah dilihat oleh sekian banyak masyarakat, ada respon seperti ini buktinya. Zuk, saya akan menanyakan itu. Itu sih, Mas. Baik Bu. Silakan dipersiapkan. Betul? Baik, terima kasih Ibu Penguji. Terima kasih Bapak Solahuddin sebagai mentor. Terima kasih Mas Ikhwan. Silakan Mas Ikhwan, saya beri kesempatan closing terpendek. Kami silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Penguji. Nanti saya akan perbaiki dan terima kasih kepada coach saya Bapak Teguh Suyitno dan terima kasih atas waktunya kepada mentor saya Bapak Salahuddin Al-Ayyubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Peserta berikutnya, silakan Mas